Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nur Latifah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode dakwah di era generasi Z. Nah, ada 3 materi yang akan saya sampaikan, namun yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai media sosial sebagai sarana untuk berdakwah. Nah, sebenarnya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah itu bisa menggunakan berbagai cara. Salah satunya seperti saat dulu itu berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi Muhammad Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang. Nah, untuk penyebarannya, karena dahulu itu masih keterbatasan alat komunikasi, mereka menyampaikan dari mulut ke mulut. Ya, dan itu caranya memang masih tradisional. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, mulai ditemukan teknik menulis dan teknik pembuatan kertas. Akhirnya seperti pedoman-pedoman Nabi, lalu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sudah mulai dibukukan pada saat itu. Namun jika kita lihat sekarang, mungkin kedua teknik tersebut sudah terdengar tradisional gitu ya, melalui buku dan juga melalui dari mulut ke mulut gitu penyampaian dakwahnya. Nah, akhirnya pada zaman ini, khususnya pada generasi Z gitu ya, pemuda-pemudi sekarang, seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, akhirnya mereka menggunakan media platform sosial sebagai alat atau sebagai sarana untuk berdakwah. Sebenarnya sama saja dakwahnya, cuman yang berbeda itu dari bentuk pengemasannya. Nah, kalau sekarang yang dari tadinya dulu tulisan dan juga dari cara mulut ke mulut, sekarang sudah melalui audio visual dan juga desain grafis. Tidak ada yang menyimpang sebenarnya, namun terkadang kita juga harus bisa memilih informasi-informasi yang kita dapatkan, terutama itu mengenai informasi keagamaan. Seperti itu. Lalu materi yang kedua yaitu isi yang terkandung dalam dakwah di media sosial. Nah, sebenarnya untuk berdakwah di media sosial kita harus bisa menyesuaikan kita mau dakwah melalui platform aplikasi apa. Misalkan seperti YouTube, berarti kita nanti akan mengupload sebuah video, bisa berisikan kata-kata atau bisa melalui suara saja dan audio visual saja. Lalu ada juga Instagram. Misalkan kita mau berdakwah menggunakan audio visual juga atau desain grafis, tapi ingin durasinya yang hanya semenit. Nah, itu bisa di Instagram. Banyak platform media sosial lainnya yang menyediakan hal ini seperti Line, Twitter. Namun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tetap menggunakan prinsip-prinsip dakwah dalam Islam. Itu yang pertama mengenai kaulan. Yang pertama itu ada kaulan baligo, yaitu perkataan yang membekas dalam jiwa. Nah, kita sebagai pembuat konten khususnya harus bisa menggunakan dan juga memanfaatkan media sosial agar dakwah kita itu tersampaikan dan juga membekas dalam jiwa yang melihatnya. Walaupun dakwahnya itu kita nggak bertatapan secara langsung melalui virtual, tapi bagaimana caranya agar yang kita sampaikan itu membekas di hati dan jiwanya. Lalu yang kedua ada kaulan lainan, yaitu ucapan yang menunjukkan lemah lembut dan juga sebagaimana dicontohkan oleh para nabi zaman dahulu saat berdakwah. Nah, tidak ada bedanya sebenarnya dengan para nabi dahulu saat berdakwah. Kita harus tetap menggunakan bahasa yang lemah lembut, ramah tamah, walaupun melalui media virtual saat ini. Lalu yang ketiga yaitu ada kaulan maisyuro, adalah perkataan yang mudah dipahami atau realistis. Nah, terkadang agar pesan mudah dipahami itu kita harus peka terhadap situasi dan kondisi yang ada di sana. Jadi, jika kita ingin mengambil contoh misalkan saat berdakwah itu harus tetap melihat kondisi dan realistis, tidak boleh ada unsur-unsur melebih-lebihkan atau berbohong, karena itu nanti ujung-ujungnya dosa dan berbohong. Lalu yang keempat yaitu ada kaulan karima. Nah, yaitu perkataan yang baik dan mulia. Jadi, saat kita akan menyampaikan dakwah dalam bentuk apapun itu, dalam platform media sosial maupun tulisan, suara, atau audio visual, harus menggunakan bahasa yang baik dan mulia agar dijadikan contoh bagi yang melihatnya. Jadi, sehingga bagi si yang menonton atau yang melihat dakwah tersebut itu merasa tergugah gitu, merasa sadar dan takut, karena dia benar-benar dakwah yang kita sampaikan itu benar-benar dimengerti dan dipahami olehnya. Lalu yang kelima ada kaulan sadidan, yaitu perkataan yang benar dan tepat sasaran. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan jika kita men-share dakwah melalui platform media sosial, itu harus bisa memfilter untuk siapa
dakwah ini atau pembahasan ini disampaikan. Kan tidak mungkin gitu ya, kayak misalkan dakwahnya itu untuk anak-anak, tapi saat menyebarkan atau men-share dakwah tersebut kontennya ke orang-orang dewasa, kan itu nggak realistis gitu, nggak nyambung. Nah, maka dari itu hal ini harus diperhatikan untuk siapa dan sasarannya kepada siapa media sosial, dakwah di media sosial ini, kayak gitu. Nah, apalagi disangkut pautkan dengan kondisi saat ini, harus berhati-hati menggunakan perkataan. Karena media sosial itu tidak hanya diakses oleh orang dewasa, namun juga anak kecil. Jadi harus benar-benar diperhatikan konten apa yang akan kita bahas. Lalu yang keenam, ada kaulan hasanah, adalah menggunakan perkataan yang baik. Sebenarnya ini terdengar sepele gitu ya, dari setiap kaulan ada mengenai perkataan yang baik. Namun ini memang sangatlah penting, karena si yang melihat akan mengerti dan paham mengenai apa yang kita sampaikan itu melalui kata-kata. Nah, materi yang ketiga yaitu mengenai kelompok dan sasaran dakwah di media sosial. Sebenarnya, dakwah di media sosial ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dari berbagai umur, maupun itu anak kecil, dewasa, ataupun remaja. Namun, kembali lagi ke awal, apa konten atau apa dakwah yang akan kita angkat di media sosial. Jangan sampai kita salah sasaran, misalkan yang anak kecil untuk dewasa atau yang dewasa untuk anak kecil, itu akan sulit dipahami oleh mereka. Lalu memang pada faktanya media sosial saat ini itu pengguna terbesarnya adalah remaja atau para pemuda-pemudi yang di sekitaran umur 18 atau 20-an lebih. Nah, maka dari itu para konten kreator dakwah mulai berlomba-lomba untuk membuat dakwah menggunakan konten yang dikemas dengan fresh dan menarik agar menarik minat para pemuda di media sosial yang menggunakannya. Nah, sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.